Mari saudara-saudara kita mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan dan menaikkan doa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus yang mendiami hati kami, biarlah Engkau bertakhta di hati kami, dan Engkau yang menyiapkan hati kami, supaya hati kami menjadi lahan yang subur untuk benih firman yang ditabur. Kami berdoa supaya kami semua dimampukan oleh kuasa-Mu yang menyalakan iman kami, pengharapan kami, dan juga kesadaran kami, dimampukan untuk melakukan firman-Mu itu dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini, saudara-saudara, diambil dari Injil Markus, pasal 12, Markus 12, ayat 38 hingga 44. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita membaca Markus 12 ayat 38 hingga 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat, dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabuhi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara sekalian, secara tradisional pengertian drama itu berkaitan dengan sebuah tontonan. Ada panggung
ada pementasan, ada ruangan atau balai pertunjukan. Ada pihak pemain di sini dan ada pihak penonton di sana. Ada dekorasi dan pencahayaan untuk menciptakan setting yang hidup, yang sedekat mungkin dengan realita. Itulah drama. Di dalam drama, semuanya sudah diatur. Ada naskah dan ada sutradaranya. Dan yang terutama, di dalamnya berlangsung seni peran atau acting. Sebuah aksi pura-pura sesuai tuntutan jalan cerita. Aksi drama. Tetapi pengertian drama ini bisa juga menjadi lebih lentur, yaitu suatu tindakan pura-pura atau dilebih-lebihkan yang tidak sesuai kenyataan yang sesungguhnya. Dibuat-buat, bahkan bisa jadi malah misleading, menyesatkan. Sebuah drama tetapi dalam realita. Panggungnya bisa apa saja. Panggungnya bisa di mana saja. Pemainnya bisa siapa saja. Penontonnya juga bisa siapa saja. Sampai-sampai ada yang menyangka itu sungguh fakta. Padahal bukan. Tetapi ada juga yang tahu, bisa melihat bahwa itu hanya pura-pura, hanya drama belaka. Yesus tahu, menyadari, bisa melihat bahwa terjadi banyak drama dalam kehidupan masyarakat pada zamannya. Drama yang ironisnya diciptakan, dimainkan oleh tokoh-tokoh agama. Kepura-puraan di dalam kehidupan beragama. Pentas drama dalam agama. Tema kita hari ini. Dan salah satunya ialah yang diperankan oleh sebagian dari para ahli Taurat atau pengajar hukum Taurat yang sering dipanggil rabi atau guru atau father atau master. Yang menjadi concern mereka sebenarnya bukan pendidikan hukum Taurat, melainkan kepentingan mereka sendiri. Fokusnya bukan mereka memberikan apa, melainkan mereka bisa mendapatkan apa. Yang dicari mereka adalah kehormatan dan keuntungan diri sendiri. Oleh sebab itu Yesus berkata begini, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabuhi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Kalau drama beneran, tujuannya menghibur penonton.
menyajikan tontonan. Tetapi kalau drama ini, drama dalam realita, tujuannya ngibulin penonton. Tujuannya untuk mengelabui masyarakat. Mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Ibadah dipakai sebagai kedok. Doa digunakan sebagai topeng untuk menyembunyikan sebuah kebobrokan, sebuah kebusukan moral. Di dalam kata-kata ini, kita bisa merasakan terkandung kemarahan di dalam diri Yesus. Yesus geram melihat pentas drama yang dilakonkan oleh tokoh-tokoh agama itu. Drama di dalam agama itu membuat hatinya sesak dan perasaannya muak. Itu sebabnya dia menutup warningnya dengan kalimat, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ayat 40. Saudara sekalian, selanjutnya nanti pada adegan yang diceritakan di Markus 13 ayat 1 dan 2, Yesus menyampaikan peringatan lebih keras lagi tentang agama Yahudi pada waktu itu. Dia melihat kehancuran bait suci di Yerusalem yang pada tahun 70 Masehi memang terjadi akibat serbuan tentara Roma di bawah komando Jenderal Titus. Tahun 70, bait suci itu memang hancur. Tuhan Yesus sudah mengatakan, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu pun, batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Markus 13 ayat 2. Di sini kemarahan Yesus terdengar lebih keras lagi. Dibarengi dengan deep sadness. Kesusahan yang amat mendalam. Seakan-akan Yesus ingin mengatakan dengan tegas, lihatlah agama yang terus-menerus memainkan drama tidak akan bertahan selamanya, akan hancur. Saudara, sekarang pertanyaan kita adalah, apa sih yang menyebabkan Yesus begitu marah sampai membuat pernyataan dan peringatan yang begitu keras? Apa yang sebenarnya menjadi pemicu terbesar bagi kemarahannya terhadap agama pada waktu itu? Ada kasus apa? Ada kejadian apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perhatikan. Di antara dua adegan tadi, satu, adegan warning terhadap kepalsuan para ahli Taurat, yaitu Markus 12 ayat 38 sampai 40, dan prediksi runtuhnya bait suci, Markus 13 ayat 1 dan 2, di antara dua adegan ini terdapat satu adegan yang diapit di tengah-tengahnya yang patut menjadi perhatian kita, yaitu cerita tentang persembahan seorang janda miskin. Cerita ini diapit
oleh dua adegan yang mengandung kemarahan, kegeraman Yesus terhadap agama pada waktu itu. Cerita persembahan janda miskin ini sering dilihat orang sebagai model, contoh teladan bagi pemberi persembahan kepada Tuhan. Tetapi mengingat konteks kemarahan Yesus pada dua adegan yang mengapitnya tadi, saya lebih condong mengatakan bukan. Kisah ini bukan dimaksudkan sebagai model bagi pemberi persembahan kepada Tuhan. Markus memuat cerita ini justru untuk mengemphasize, untuk menekankan betapa menyedihkannya drama dalam agama yang berlangsung pada masa itu. Seharusnya tugas agama adalah men-take care dan men-support para janda sebagai anggota masyarakat yang paling lemah dan paling tidak punya hak untuk membela diri waktu itu. Dan itu ada di dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 12. Tugas agama adalah untuk men-take care mereka, para janda. Tetapi dalam cerita ini malah digambarkan sebaliknya. Seorang janda miskin memberikan seluruh nafkahnya, ayat 44, untuk menopang keberlangsungan praktek beragama yang banyak bobroknya itu. Sebuah ironi besar sedang terjadi. Seharusnya agama menjadi tempat pengungsian bagi para janda yang tak punya rumah. Tetapi ini justru seorang janda miskin menyokong persembahan pembiayaan untuk rumah atau bait suci agama. Bagi saya, ini seperti sebuah sajian tontonan melodrama. Melodrama yang menyedihkan. Yesus itu merasa sedih dan dia memanggil murid-muridnya untuk menyaksikan tontonan yang membangkitkan emosi itu. Itu sebabnya Yesus menggunakan istilah di ayat 39, mereka itu menelan rumah janda-janda. Devouring widows' houses. Mereka mengambil apa yang sangat berharga dari mereka yang berkekurangan. Mereka mengambil dari orang yang bahkan sudah tidak punya apa-apa. Sungguh ironis. Betapa memalukan agama waktu itu. Tidak bisa ditolerir lagi. Kebangetan di mata Tuhan Yesus. Jikalau diberi bingkai praktik drama di dalam agama pada waktu itu, cerita janda miskin ini memberikan juga sentuhan sebuah drama komedi. Semuanya tampil serba terbalik. Janda yang dijadikan objek oleh agama sekarang menjadi subjek perhatian Yesus. Dia yang seharusnya disokong malah menyokong. Yang tidak punya apa-apa malah memberi. Lucu.
Sungguh komedi yang lucu sambil menyindir dengan tajam. Saudara sekalian, pada zamannya komedian Charlie Chaplin tampil dengan aksi-aksi yang lucu, dengan gestur tubuh yang lucu. Namun sebenarnya penampilan Charlie Chaplin itu sedang memberikan sindiran tajam terhadap apa yang dilakukan oleh seorang tokoh pada waktu itu, Adolf Hitler. Itu sebabnya Charlie Chaplin berpenampilan mirip diktator berkumis di bawah hidungnya itu. Dia sedang memerankan secara komedian peran yang mengkritik secara tajam apa yang dilakukan oleh Adolf Hitler. Ia menyajikan kelucuan yang hendak mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak lucu, yang menodai kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Hitler. Saudara sekalian, komedi. Hidup ini tanpa kita sadari sepenuhnya, seringkali juga banyak komedinya, bukan? Entah kecil, entah besar. Itu sebabnya sekarang ini makin laris stand-up comedian. Orang-orang yang berprofesi sebagai komedian. Tunggal, ngoceh sendiri, melucu, dan orang tertawa terbahak-bahak. Stand-up comedian baik yang umum maupun stand-up comedian yang bernafas Kristen yang suka diundang di gereja-gereja di Indonesia. Di depan hadirin, mereka mengatakan dan menceritakan hal-hal yang lucu serba ironis yang tidak jarang justru mengandung sindiran dan pengajaran yang tajam. Dan penonton tertawa terbahak-bahak, menertawakan realita. Tetapi at some point, sebenarnya sedang menertawakan dirinya sendiri. Itulah peran drama komedi dalam kehidupan ini. Tetapi drama di dalam agama di zaman Yesus bukan hanya sebuah komedi, tetapi sekaligus sebuah drama tragedi. Betapa tidak, akibat peran-peran penuh kepalsuan yang serba keterlaluan dari para tokoh agama waktu itu, akhirnya simbol kebanggaan agama yang paling utama, yaitu bait suci, akan hancur berkeping-keping. Bahkan hancur secara tragis bersama korban nyawa yang tak terbilang jumlahnya dalam catatan sejarah tahun 70. Benar-benar sebuah drama tragedi yang memilukan. Tetapi terlambat. Sebab waktu terjadi tragedi pemerasan terhadap kaum lemah, tidak ada yang membela. Pada akhirnya, agama Yahudi menjumpai kehancuran besar di tahun 70. Tragedi. Saudara sekalian, setiap kepalsuan di dalam hidup ini tidak akan bertahan selamanya. Pasti akan terbongkar juga.
pada waktunya semuanya akan hancur berantakan. Sesudah Hitler mati, rezim Nazi bubar, Jerman kalah. Bersama kehancuran itu masih banyak jenderal-jenderal Nazi, tentara-tentara Nazi hidup menyamar, melarikan diri, menyamar, mengganti identitas, bersembunyi di balik topeng kehidupan yang bertolak belakang dengan sebelumnya. Mereka mengira mereka akan selamat. Namun sejarah mencatat banyak akhirnya drama kehidupan mereka tersingkap dan mereka ditangkap untuk menerima ganjarannya. Berpuluh tahun kemudian berakhirlah sebuah pentas kemunafikan. Kalau toh tidak ketahuan di bumi sampai mati, dia akan jumpa, dibongkar di dalam kekekalan jauh lebih dahsyat lagi tragedinya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu paling gemes terhadap kemunafikan, kepalsuan. Hatinya selalu terasa hancur menyaksikan drama ciptaan atau rekayasa manusia. Apalagi manusia dalam institusi agama. Di dalam Injil Lukas misalnya, diceritakan betapa Yesus meratapi kota Yerusalem, pusat agama Yahudi waktu itu. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Lukas 19 ayat 41. Sebab dia tahu ujungnya ada di mana. Ujung dari semua kepalsuan itu sampai di mana? Yaitu sampai pada kehancuran. Sampai pada tragedi. Dan tragedi yang paling besar di dalam hidup ini adalah ketika pada akhir zaman kelak kedapatan, Yesus tidak mengenal orang yang hidupnya serba pura-pura penuh kepalsuan. Yesus tidak mengenalnya. Perhatikan Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ketika Yesus berkata, I don't even know you, itu tragedi paling besar yang pernah terjadi dalam hidup seseorang. Itu tragedi terbesar dari semua tragedi yang pernah ada. Bagaimana bisa dikenal? Sebab yang asli disembunyikan. Bagaimana Yesus bisa mengenal kalau kekristenan kita tersamar di balik topeng kemunafikan? Bagaimana bisa dikenal kalau kita tidak menjalankan peran atau tugas kehidupan yang sebenarnya diberikan untuk kita lakukan? Bagaimana kita bisa dikenal sebagai yang bukan kita? Kalau toh ada sutradara, biarlah itu hanya Tuhan saja, satu-satunya sutradara. Jangan kita menciptakan drama sendiri. Sastrawan klasik dari Inggris, William Shakespeare, di dalam pastoral komedinya, karyanya yang berjudul
As You Like It. As You Like It. Menyampaikan monolog yang sangat terkenal. Dan di situ ada anak kalimat yang sangat terkenal. Yang berbunyi, all the world is stage. Yang kemudian dipakai oleh sebuah lagu di Indonesia yang dinyanyikan oleh penyanyi Kribo Ahmad Albar yang berjudul Dunia Ini Panggung Sandiwara. Di dalam liriknya Ahmad Albar menyanyikan begini. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Ya, di dalam kehidupan ini, marilah saya dan Anda memainkan peran wajar. Jangan memainkan peran berpura-pura. Mainkan peran yang sebenarnya ditetapkan Tuhan untuk kita jalankan sebagai anak-anak-Nya. Peran ketulusan, peran kesungguhan hati, peran mengasihi dalam keluarga, peran sebagai istri yang baik, peran sebagai suami yang baik, peran sebagai ayah yang baik, peran sebagai ibu yang baik. Peran bertanggung jawab dalam rumah tangga dan pekerjaan. Peran kebaikan di tengah-tengah pergaulan. Peran pelayanan di dalam gereja. Peran memperhatikan dan membela yang lemah di dalam masyarakat. Peran bersaksi kepada sekeliling, peran anak-anak Tuhan. Lakukanlah peran itu. Dan jangan melakukan yang lain dan bersembunyi. Supaya kelak Yesus mengenal kita. Lakukanlah peran-peran wajar sebagai orang Kristen. Sehingga kelak ketika Yesus datang, Dia pun mengenali siapa diri kita. Amin.